Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami kembali boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Dan kami mensyukuri semuanya itu Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu. Berfirmanlah bagi kami, amin. Renungan Harian Keluarga, Jumat 12 Mei 2023, bacaan Alkitab terdapat dalam Kejadian 39, ayat 13-20. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hamba-Mu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Judul RHK kita pada hari ini, Hadapi Fitnah dengan Kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, atau seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Istri Potifar memfitnah Yusuf karena tidak mengikuti kemauannya. Ayat-ayat Alkitab yang dibaca hari ini menceritakan bagaimana istri Potifar menyerang Yusuf dengan tuduhan palsu dan merekayasa bukti serta peristiwa yang terjadi. Dengan kemampuan aktingnya mendramatisir keadaan untuk memutarbalikkan fakta dan kebenaran, sehingga orang banyak percaya pada cerita bohongnya karena kebencian dan dendamnya. Ia berhasil memainkan drama kebohongan di depan suaminya dengan berkata, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Suaminya Potifar percaya pada cerita istrinya, padahal semua itu adalah fitnah sebagai pelampiasan kemarahannya kepada Yusuf yang menolak hasratnya. Yusuf berada pada tidak berdaya, menerima hukuman tuannya karena dianggap bersalah. Tidak ada hak membela diri bagi seorang budak. Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf menerima semuanya dengan tabah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah menghendaki setiap orang Kristen untuk hidup setia kepadanya. Jangan pernah takut difitnah, bahkan untuk menderita sekalipun. Jika Yusuf tidak melawan fitnahan karena ia seorang budak, maka kita sekarang ini sebagai orang bebas harus melawan fitnahan dengan menunjukkan bukti kebenaran. Tapi jangan kita menjadi pemfitnah seperti istri Potifar. Sikap setia kepada Tuhan Allah bukan tanpa tantangan, tetapi justru teruji dan terbukti di tengah godaan, fitnah, dan penderitaan. Orang yang setia akan selalu mendapatkan jaminan pertolongan dari Tuhan Allah dalam menghadapi resiko fitnahan. Ia akan memberikan kesabaran dan ketabahan menanggung penderitaan serta kekuatan dan keberanian
memperjuangkan kebenaran. Untuk itu, keluarga Kristen diharapkan supaya mendidik dan melatih setiap anggota keluarga agar memiliki perangai yang baik sebagai orang Kristen dan tetap setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari dengan mencintai kebenaran, kebaikan dan keadilan tanpa ada dusta dan fitnah, sehingga hidup keluarga kita sungguh menyenangkan hati banyak orang dan hati Tuhan Allah. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tolonglah kami agar mampu hidup setia kepadamu, meskipun ada godaan, fitnah dan penderitaan. Beri kami keberanian dan kemampuan memperjuangkan kebenaran, menghadapi fitnahan. Kami yakin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami. Amin.